Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, serta menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, mengidentifikasi ciri-ciri kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Pernahkah kamu mendengar tentang sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi ini pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik itu ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip ekonomi tertentu, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, aktivitas ekonomi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi. Nah, setiap usahawan atau pengusaha itu sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan memudahkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari, karena sistem ekonomi ini tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini memiliki fungsi tersendiri dalam perekonomian. Di antaranya yaitu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian dan juga menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, langsung saja kita ke sistem ekonomi yang pertama, yaitu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menitik beratkan pada kebiasaan serta adat istiadat dalam menjalankan perekonomian. Nah, keberadaan sumber daya alam sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Masyarakat yang memiliki sistem ekonomi tradisional adalah mereka yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan menggunakan sistem barter atau natura, kemudian belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi serta distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sistem ekonomi tradisional memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kekuatan yang dimiliki. Nah, yang pertama yaitu setiap masyarakat akan termotivasi untuk menjadi produsen. Kemudian yang kedua, tidak ada persaingan yang sifatnya tidak sehat, dikarenakan produksi yang mereka lakukan ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Produksi yang mereka lakukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian yang ketiga, sistem pertukaran yang mereka gunakan yaitu barter atau natura dengan saling menukarkan barang-barang yang mereka miliki dengan barang milik yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu akan mendorong terjadinya kerukunan dan kerjasama antar individu. Dan yang kelima, perekonomiannya akan cenderung stabil. Kemudian terakhir, yang keenam yaitu alam akan relatif terjaga dikarenakan masyarakatnya cenderung menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi karena kegiatan produksi maupun distribusi yang dilakukan oleh masyarakat di sistem ekonomi tradisional itu masih menggunakan metode atau cara-cara yang sederhana. Dan cara-cara yang sederhana ini tentu tidak memberikan dampak-dampak signifikan yang negatif begitu untuk keadaan alam di sekitar. Jadi kelestarian tetap terjaga.
Nah, di samping kekuatan-kekuatan yang sudah disebutkan tadi, ternyata juga cukup banyak kelemahan yang dimiliki oleh sistem ekonomi tradisional. Nah, kelemahan yang pertama yaitu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini atau kebutuhan hidup jangka pendek. Kemudian yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitasnya masih rendah yang diakibatkan oleh teknologi yang digunakan ini masih sangat sederhana atau masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Kemudian yang keempat, akan sulit menetapkan ukuran dari jumlah barang yang dipertukarkan. Yang kelima, kualitas barang hasil produksinya masih sangat rendah, dan kegiatan ekonomi ini tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketujuh, kegiatan ekonominya tidak untuk meningkatkan taraf hidup. Kemudian yang kedelapan, masyarakatnya ini akan cenderung menolak perubahan, sehingga masyarakatnya akan kurang berkembang, sebab mereka masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku di lingkungan setempat. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan yaitu alokasi sumber daya ekonomi yang dilakukan ini tidak efisien atau tidak maksimal begitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh negara yang masih menerapkan sistem perekonomian tradisional ini. Kita lihat bersama yuk. Nah, ternyata negara kita masih menganut sistem ekonomi tradisional ini loh. Nah, meskipun sih tidak semua tempat, tapi ternyata di beberapa desa yang ada di Papua masih menggunakan sistem perekonomian ini. Nah, hal ini dikarenakan lokasinya yang masih berada di daerah yang terpencil atau pedesaan, dengan akses air maupun jalan yang masih sulit untuk ditempuh. Yang kedua yaitu ada negara Afrika, nah khususnya di Afrika Tengah. Ternyata mereka juga masih menggunakan sistem ekonomi tradisional ini. Hal ini terlihat dari sebagian besar desa yang ada di Afrika Tengah yang masih menggunakannya. Di antaranya yaitu misalnya ada Baiki, Mobaye, Batangafo, dan juga masih ada beberapa yang lain. Kemudian negara yang ketiga yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional yaitu Ethiopia. Nah, hal ini dikarenakan Ethiopia masih termasuk negara termiskin di dunia yang hanya mengandalkan sistem industri pertanian dalam perekonomiannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada negara Malawi. Negara Malawi merupakan penyandang gelar negara paling miskin di dunia. Hal ini menyebabkan negara ini masih menggunakan sistem perekonomian tradisional. Ini terlihat dari transaksinya yang masih menggunakan sistem barter, serta perekonomiannya hanya mengandalkan dari sektor pertanian. Sistem ekonomi yang kedua yaitu ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakatnya hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan. Sistem ekonomi komando ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital di tahun 1867. Jadi, sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, yang pertama yaitu sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat ini sangat terbatas. Kemudian yang keempat, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja juga ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, inisiatif serta hak milik perorangan ini sangat dibatasi atau malah hampir tidak ada. Nah, berikut ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi komando. Yang pertama, di sini pemerintah
menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, karena segala hal itu berpusat pada pemerintah, maka dalam menjalankan distribusi pendapatan ini akan menjadi relatif lebih mudah. Kemudian yang ketiga, pemerintahnya akan lebih mudah dalam mengendalikan inflasi, pengangguran, maupun berbagai keburukan ekonomi lain, dikarenakan kegiatan ekonomi ini direncanakan juga oleh pemerintah. Kemudian yang keenam, pemerintah ini memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, program-program pemerintah akan lebih cepat terwujud. Kemudian yang terakhir, pengendalian serta pengawasan akan lebih mudah dijalankan. Nah, di samping adanya kekuatan tadi, dalam sistem ekonomi komando juga pastinya terdapat kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yaitu tidak adanya kebebasan untuk berusaha, sebab segala hal dikuasai oleh pemerintah atau negara. Kemudian hak milik perorangan ini tidak diakui, sehingga potensi dan kreativitas serta inisiatif masyarakatnya tidak berkembang. Kemudian yang keempat, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kelima, sangat bergantung pada pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakatnya tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat serta sumber daya. Sudah ada bayangan belum nih, negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi komando? Ternyata ada loh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando, dan negara tersebut terkenal dengan istilah negara sosialis. Nah, di antaranya yaitu ada Korea Utara. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal merupakan suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1723 hingga 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan di tahun 1776 dengan ajaran pokok yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando yang sudah kita bahas sebelum ini tadi. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal diantaranya yang pertama yaitu sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Kemudian adanya pembagian kelas atau status di masyarakat. Kelas tersebut yaitu kelas pekerja atau buruh, kemudian kelas pemilik modal. Dan yang ketiga, terdapat persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, pemerintah tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam kegiatan pasar. Dan yang terakhir, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Kekuatan dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama yaitu setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, sehingga terdapat persaingan usaha dalam membuat produk-produk yang berkualitas. Kemudian, masyarakatnya dapat mengembangkan inisiatif serta kreativitas. Dan yang terakhir yaitu adanya efisiensi serta efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi. Kelemahan-kelemahan pada sistem ekonomi pasar. Yang pertama, di sini terdapat persaingan yang tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Yang kedua, adanya modal yang terpusat, sehingga akan menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Kemudian yang keempat, kebebasan berekonomi akan mendorong ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan adanya kerentanan terjadinya krisis. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan alam. Walaupun sistem ekonomi pasar ini dinilai memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain, tetapi ternyata ada beberapa negara yang menggunakan sistem ini dan berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Nah, salah satu alasannya
adalah karena ekonomi pasar dinilai mampu memberikan keuntungan bagi negara yang paling sesuai bagi mereka karena sesuai dengan budaya dan latar belakang negara. Beberapa contoh negara yang menganut ekonomi pasar yaitu Amerika Serikat. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi pasar, seperti misalnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat baik, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah memproduksi energi nuklir dan listrik. Nah, tidak hanya itu, Amerika Serikat juga dikenal sebagai salah satu produsen terbesar gas alam likuid, sulfur, garam, dan fosfat di dunia. Negara yang kedua yaitu Jerman. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh Jerman, sehingga mendapatkan predikat sebagai negara yang dengan ekonomi terbesar di Eropa. Beberapa faktor tersebut yaitu tingkat korupsi yang kecil, kapitalisasi pasar, memiliki tingkat inovasi yang tinggi, dan memiliki tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi. Kemudian negara yang terakhir yaitu Inggris. Inggris merupakan negara yang menganut sistem ekonomi pasar yang lainnya setelah Amerika Serikat dan Jerman. Bahkan perekonomian Inggris termasuk perekonomian terbesar yang ada di dunia. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran atau komando dan pasar. Sistem ini menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan prinsip ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Sistem ini mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian, sedangkan swasta diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Sistem ini banyak diterapkan oleh banyak negara. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Dan yang terakhir, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi, sehingga terjadi persaingan yang sehat. Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Kemudian yang kedua, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, pemerintah akan lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain kekuatan yang sudah dijelaskan, terdapat pula beberapa kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, apabila campur tangan pemerintahnya lemah, maka akan mungkin berlaku sistem ekonomi pasar dalam sistem ini. Kemudian jika campur tangan pemerintahnya terlalu kuat, maka sistem ini bisa mendekati sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Dan yang terakhir, timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok, di mana mayoritasnya terdapat di benua Asia dan benua Afrika. Negara-negara tersebut diantaranya yaitu Indonesia, India, Malaysia, dan Mesir. Wah, tidak terasa nih kita sudah sampai di bagian akhir video, yaitu bagian kesimpulan. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Suatu negara memerlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian dan mengatasi masalah ekonomi yang muncul. Cara itu dinamakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi. Sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 4 sistem mendasar, yang meliputi sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan sistem ekonomi campuran.
Masing-masing dari sistem ekonomi ini memiliki ciri khas tersendiri dan juga memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lelah untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.